kalau kemudian rakyat menghendaki perubahan, kan, orang yang pertama akan dituntut oleh masyarakat buka file tentang korupsinya keluarga Jokowi, kan bisa begitu. Ya. Maka dia harus diamankan dulu, dugaan saya saja, Ya. kan. Ya. Kemudian MK untuk meluluskan ambisi politik, kan, maka MK diintervensi. Ya. Dan itu udah jadi pengetahuan publik. Iya, sangat telanjang. Iya, publik marah. Ya. Ya, kan? Ya. Lalu kemudian publik juga jangan-jangan waktu 17 Agustus dia pakai outfit namanya Amangkurat. Oh, gitu. ya. Jangan-jangan hari ini dia tuh sudah memposisikan dirinya sebagai Amangkurat baru gitu loh. Tapi kan kalau kita mau lihat hari ini nih, ini juga pendapat saya. Gibran ini adalah putra mahkota yang belum cukup umur, ya kan? Maka dia dititipin ke patihnya Prabowo lah, ya. Ya kan? Nanti ketika dianggap cukup umur, ya udah atas nama demokrasi lo jadi baru ya. Dia yang naik. Ya. Ya, kita lanjut di segmen 6. Sesi terakhir kita di obrolan menolak lupa. Bung Henry, tadi ada pengalaman menarik tuh ya, yang dulu sambil jadi jurnalis juga sambil menjadi aktivis 98. Dulu bapak saya juga jurnalis dulu di Sinar Harapan ya, kemudian Sinar Harapan di Bredel jadi Suara Pembaruan. Ya. Nah, saya hidup di keluarga jurnalis dari tahu betul bagaimana pergumulan seorang jurnalis. Nah, dulu bagaimana ceritanya kok jurnalis terus sambil nyambi nyaru jadi aktivis atau sebaliknya aktivis nyaru jadi jurnalis? Iya, saya pikir dulu itu kan teman-teman itu saya juga banyak kenal ya, kayak di Pijar itu ada kabar dari Pijar, ada tabloid independen, tabloid independen ya. Nah, juga banyak teman-teman yang aktif di pers kampus, kan? Pers kampus. Dan mereka juga sambil aktivis, sambil demo juga mereka tuh adalah jurnalis kampusnya. Sambil meliput juga. Ya? Kalau saya suatu waktu bikin majalah, cuman nggak lama umurnya langsung di Bredel kampus kan gitu, dari pengalaman itulah kemudian di Bredel kampus ya. Bredel kampus. Kemudian saya bilang daripada ngurus majalah kampus ya kan ribet sama kampus, ngelawannya ece-ece, ya udahlah saya kemudian gabung aja lah menjadi jurnalis. Kebetulan waktu itu ada koran yang gimana ya, unik koran ini, yang mendirikan itu seorang bidan. Ya kan? Tapi isinya ya forecast segala macam gitu. Iya, zaman itu ya. Zaman itu. Koran kuning lah Iya. Lalu saya sama teman-teman berpikir, ini koran kita jeblosin aja sekalian, ya kan? Nah, beberapa teman-teman itu karena mereka alumni ISIP, ya kan? ISIP ya. Merubah koran kuning itu yang tadinya rumus forecast, SDSB ya dulu ya. Kita rubah jadi koran perlawanan. Nama koran itu Inti Jaya. Inti Jaya, saya tahu ya. Jadi koran Inti Jaya itu kita jadikan koran perlawanan yang kalau hari Rabu itu dulu cuma sekali terbit. Inti Jaya Merah. Ya kan? Itu memberitakan semua kegiatan PDI. Oh, iya. Karena waktu itu juga rame bagaimana tekanan terhadap PDI Perjuangan dan P3, kemudian ada gerakan Mega Bintang. Kita bentuk koran ini menjadi dua. Merah hari Rabu itu blocking ke Ibu Mega, yang hijau itu blocking ke P3. Karena kita juga percaya dalam arus demokrasi itu nggak bisa saja kekuatan rakyat yang mendobrak otoritarian, harus ada partai politik yang siap bertarung manakala kita butuh lembaga juga. Iya, karena pemilu itu kan adalah proses legitimasi kekuasaan berikutnya. Betul. Jadi sebagian kita percaya pada
pada hal-hal seperti itu, gitu loh kan. Iya. Jadi saya sambil demo, sambil konselir gerakan mahasiswa, ya sambil nyari duit juga, ya Iya, kan. iya, Karena kan iya. malu juga kalau minta Iya. terus sama orang tua kan. Jadi Iya. saya bekerja sebagai wartawan di Inti Jaya yang kemudian bikin judul seenak-enaknya sendiri. Pokoknya Hajar terus pokoknya ya. pokoknya kita hajar Soeharto lah ya kan. Iya, Pakai kita kalau bahasa kerennya gitu kita jadiin kuda Troya nih partai-partai ya kan. Iya. Jadi kita pokoknya hajar Soeharto lewat PDI Perjuangan. Iya. Kita hajar P3 P3 ya. gitu. Pakai P3. Pakai P3. Lewat corongnya koran ini. Koran gitu Inti Jaya. Jadi saat itu. kalau fenomena sekarang ada koran-koran yang bikin judulnya bombastis gitu, kami sudah mulai gitu loh di tahun 96 gitu kan. Nah, pengalaman itu juga menunjukkan bahwa demokrasi kita impikan melawan Soeharto itu ada jasa teman-teman pers juga gitu loh. Iya, iya. Yang mengawal kita, saya ini bos, malam sebelum penyerbuan 27 Juli itu, ya kawan-kawan pers yang jagain, ya kan. Malam sebelum penyerangan itu teman-teman pers melindungi. Udah standby di situ. Iya. Gitu. Saya ingat sebelum diserbu tanggal 27 Juli itu saya ngobrol dengan Lukas Luwarso yang pernah di AJI, ya kan. Jadi kekuatan demokrasi, kekuatan tuntutan terhadap demokrasi itu juga dibangun oleh teman-teman mahasiswa, buruh, pemuda, ya kan. Kemudian juga teman-teman pers. Bisa dibayangkan nggak pada saat kita itu ngelawan Soeharto nggak ada teman-teman pers, nggak ada yang liput. Kan kejadian 27 Juli itu kemudian menjadi kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Kan ada teman-teman wartawan kan yang memberitakan ke seluruh penjuru dunia gitu. Masif tuh. Masif. Nah, sekarang ini juga teman-teman pers harus menjadi bagian utuh dari perjuangan gerakan rakyat gitu dan gerakan mahasiswa. Ya kan? Karena itu yang kemudian juga menyadarkan publik yang selama ini tertidur. Ya kan? Pers juga harus terus mengatakan, pemerintah ini pembohong. Kekuasaan ini ngawur. Tapi kabarnya sekarang banyak teman-teman pers, lembaga pers juga sudah dikooptasi kan? Bukan itu sih sebenarnya. Dimanapun kekuatan modal pasti akan main kan? Oke, ya kan? Kekuatan modal kan juga pengen nyari-nyari kan? Dia beritaan yang ini untuk dia akan menemukan jalannya sendiri untuk ngelawan ya. Iya kan ada pers yang injak kaki juga kan. Iya. Pers injak kaki itu banyak ya. Banyak ya kan. Pers yang kemudian peng-peng juga banyak gitu yang lo berita lo gue muat gak? Lo kalau nggak banyak lagi tahu yang begitu kan. Tapi kan saya kenal, ini khusus ya. Saya kenal forum keadilan itu di zaman saya jadi mahasiswa adalah majalah yang kritis, cukup keras. Majalah yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan demokrasi hari ini. Jadi jangan dong berpihak sama modal, jangan dong berpihak pada kekuasaan, ya kan? Tetaplah kritis. Tetaplah kritis dan mengawal proses demokrasi ini menjadi baik, ya kan? Juga mengawal kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa yang terus kritis terhadap negara gitu loh. Kalau bisa dan nggak takut. Hari ini kan beda juga ancamannya. Hari ini nggak zaman kayak Soeharto ngancam-ngancam ya kan. Hari ini naik bajai dia tabrak kita kan. Jadi seperti kecelakaan lalu lintas saja. Lebih beradab Soeharto gitu. Dia ancam ya kan. Lo mau ikut nggak? Lo diam gue sekolahin. Kalau sekarang nggak bos, dia tabrak kita. Selesai kayaknya kita jadi Tenri mati karena kecelakaan lalu lintas. Begitu akhirnya. Artinya dalam mendidik generasi itu Soeharto masih jauh lebih baik. Budiman Sujatmiko dipenjarain. Soeharto butuh 20-25 tahun untuk memasukkan anaknya dalam inner cycle politik. Oh iya. Betul. Sangat betul. Dan itu pun ditolak oleh masyarakat. Dan dia sadar itu di ujung kekuasaannya. Kan begitu. Lah ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Ya maaf ini. Ya kita kan juga tahu perilaku orang. Orang kalau dari kampung masuk Jakarta tiba-tiba naik jet pribadi jadi serakah bos. Gitu ya. Iya. Oke. Ya kan. Kalau kita nih ya,
udah lama masuk Jakarta, Mhm. ya kan, udah pernah lah naik pesawat, oh Iya, begini ya iya. kan. Tapi orang kampung tiba-tiba masuk Jakarta dapat Mhm. fasilitas Kaget ya? VVIP gitu kan. VVIP. Waduh, nyaman bos. Nggak mau Oke. pindah kalau Oke. iklan dulu ya, ada Mhm. iklan tuh namanya kalau sudah duduk lupa berdiri. Ya kan? Ya, iklan-iklan furnitur ya. Dan makanya memang kekuasaan itu harus membatasi. Ya, Ya ya, kan? itu salah satu tuntutan Nah reformasi. ini yang lucu bos. Mhm. Untuk dia batasi sudahlah ya. Ya, Tapi ya, untuk menjaga dia anaknya yang dia dorong. ya. Cuma kan nggak ada batasan juga. Kan satu badan Iya, mereka ini, satu darah kok. Iya, iya, Ya kan? betul. Ya, Dan anehnya juga ada kawan-kawan yang membenarkan gitu loh. ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, permisif sekarang Iya, semua. logikanya di mana gitu. Mhm. Ya. Kita nih ya, 17-an di kampung nih, di komplek atau di kampung. Iya. Anak kita ikut lomba balap karung. Mhm. Wah, kita hore-horein. Kalau perlu lawannya teman anak kita sengkat kan, biar anak kita yang Iya. juara. Lah ini masa pemilihan presiden anak kita ikut, kita nggak mau bantuin. Iya, Ya kan? iya, iya. Ini kan Logis pemilu, tuh. ini kan pemilu rasa sayang kepada anak nih. Mhm. Kalau kata apa ya teman-teman yang lain, pemilu sayang anak. Pemilu sayang anak. Orang Iya. 17-an aja anak kita ikut apa? Jadi Bawa nggak kelereng. mungkin netral lah ya. Iya. Iya. Anak kita bawa lomba kelereng itu, Mhm. itu apa lawannya anak-anak itu tuh. Mhm. Kita mau sengkat Iya. Supaya anak kita menang. supaya anak kita menang. Iya. Apalagi ini, Bos. Iya, iya. Ya. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa udah benar. Ya. Nah, ini closing statement lah untuk adik-adik mahasiswa Jadi kita. saya cuma mau pesan beberapa kalimat saja, ya kan? Ini kalimat-kalimat bijak. Iya. Kalau katanya Syahrir, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan dimenangkan, ya kan? Iya, iya. Yang kedua, kemewahan terakhir Mhm. buat kaum muda adalah idealisme. Iya. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Ini yang ngasih pesan itu Kaisar. Julius Kaisar ngomong begini. Julius Caesar ya. Jika kalian mau melanggar hukum, pastikan kalian melawan kekuasaan yang korup. Itu Ya. Itu kita lakukan dulu. Kita melanggar Iya. hukum karena kita Dan- melawan kekuasaan korup. dan itu Kaisar yang ngomong. Ya. Dia tahu gitu loh. Aha, Kalian boleh melawan saya. aha. Ya kan? Saya ini raja di raja. Aha. Kaisar kan? Ya. Kalian boleh melawan kekuasaan kalau kalian yakin kekuasaan itu korup. Iya. Iya kan? Oke. Ini. Ya. Jadi satu lagi kan bahwa demokrasi itu di samping melahirkan kehidupan yang bermartabat Mhm. bagi warga negara. Ya. Demokrasi itu juga adalah penghormatan terhadap hukum itu sendiri. Hukum. Ya. Dan ya, kalau kemudian kekuasaan itu terus mempraktekkan kecurangan, kejahatan, ya kan, perampokan suara dan segala macamnya, yakinlah berlaku satu azas buat rakyat, ya kan? Salus populi suprema lex est. Ya. Keselamatan negara di atas. Keselamatan negara di atas konstitusi. Penyelenggaranya bisa rakyat. Ya. Rakyat bergerak atas nama keselamatan rakyat, itu konstitusi, Bos. Jadi jangan pernah salahkan rakyat menemukan jalannya sendiri. Oke. Oke, itu closing statement yang selalu mengingatkan kita bahwa demokrasi itu juga bicara soal nilai-nilai keadilan. Sampai di sini perbincangan kita di Menolak Lupa. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.